Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 1986206322. Ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh harus didukung kurikulum yang adaptif. Ketua MPR Republik Indonesia meminta pemerintah segera menyederhanakan kurikulum agar lebih adaptif diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Penyederhanaan kurikulum yang lebih adaptif, maka belajar jarak jauh dipastikan gagal. Penyederhanaan kurikulum agar lebih adaptif bukan sebagai kurikulum baru, melainkan melakukan pengembangan kurikulum yang ada dengan cara menganalisis subjek kurikulum berdasarkan strategi pembelajaran berbasis online. Penyederhanaan kurikulum setidaknya menyangkut 3 hal, yakni materi pembelajaran yang disarikan, jam pelajaran yang lebih singkat, dan guru yang lebih interaktif dengan peserta didik. Psikologis dan teknik peserta didik. Orang tua dan guru jelasnya harus pula segera diatasi sebelum menjalankan kurikulum tersebut. Menanamkan pola pikir yang sama tentang cara baru belajar dari selama ini tatap muka. Menjadi belajar jarak jauh ini harus segera dilakukan, agar para pemangku kepentingan bisa bergerak bersama merealisasikannya. Tahun ajaran baru Juli mendatang, orang tua peserta didik dan guru masih bertanya-tanya tentang pola belajar yang akan mereka jalani. Dia menegaskan perlu sosialisasi yang tahun ajaran baru Juli mendatang, orang tua peserta didik dan guru masih bertanya-tanya tentang pola belajar yang akan mereka jalani. Jarak jauh ini, menurut Reri yang juga anggota Komisi DPR Republik Indonesia itu, menuntut guru, pemerintah dan peserta didik lebih kreatif dan dalam menjalankan proses belajar mengajar. Konten-konten digital dengan muatan lokal sebagai materi ajar dalam sistem belajar jarak jauh. Misalnya, menuntut keterampilan dan dukungan teknis dari guru dan pemerintah pusat serta daerah. Teknis berupa peningkatan kualitas tenaga pengajar dan dukungan teknis pendanaan untuk merealisasikan sejumlah sarana pendukung di sekolah bisa segera direalisasikan. Peserta didik dan orang tuanya juga perlu dipersiapkan sisi psikologisnya bahwa cara belajar jarak jauh juga sama hasilnya dengan belajar dengan tatap muka di kelas, jika dilakukan dengan strategi yang benar dan kreatif. Bisa jadi alternatif solusi untuk merealisasikan sarana dan prasarana seperti jaringan internet, agar bisa menjangkau pelosok tanah air. Pengertian pembelajaran jarak jauh adalah proses transfer pengetahuan untuk belajar siswa yang dipisahkan dari instruktur guru dengan waktu dan atau jarak fisik sehingga membuat penggunaan komponen teknologi seperti video, internet, dan bentuk teknologi lainnya untuk mencapai pembelajaran. Pendidikan jarak jauh adalah yang digunakan dalam pendidikan dan teknologi pembelajaran. Pendidikan jarak jauh adalah yang digunakan dalam pendidikan dan teknologi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu perubahan besar dalam dunia pendidikan. Perkembangan komputer dan media komunikasi telah menghapus batasan ruang dan waktu yang ada. Dalam pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik yakni keterpisahan fisik antara pengajar dan pembelajar, yang pada umumnya mengurangi interaksi langsung peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam aktivitas belajar, baik secara individu maupun kelompok belajar. Dan terdapat beberapa macam media dalam penyampaian materi atau pengajar dalam pembelajar. Tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh ada 4. 1. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar, guru cenderung menggunakan kaset video rekaman daripada program televisi siaran langsung. Yang kedua adalah pendidikan menengah. Pendidikan sekunder adalah tahap pendidikan setelah sekolah dasar.
Pendidikan sekunder umumnya tahap akhir dari pendidikan wajib. Di tingkat menengah ini, menggunakan televisi dapat terhubung dengan beberapa sekolah, sehingga menciptakan cukup besar kelas yang terjangkau. Sebagai contoh, jaringan Starnet, jaringan satelit yang berbasis di Texas, menjangkau siswa sekolah menengah di seluruh Amerika Serikat melalui satelit. Ketiga adalah pendidikan tinggi. Pada tingkat tinggi ini, sistem telekomunikasi yang digunakan di kampus dan di luar kampus lebih ekstensif. Ratusan perguruan tinggi menggunakan telekomunikasi sebagai bagian dari program rutin. Tujuan umumnya adalah untuk menambah jumlah siswa yang dapat dicapai oleh satu pengajar. Misalnya, untuk seorang profesor memberikan materi dengan berbicara dari sebuah studio atau ruang kelas yang dilengkapi kamera. Dan tinggi adalah tingkat pendidikan yang mengikuti penyelesaian sekolah pendidikan menengah, seperti sekolah tinggi, sekolah menengah, atau olahraga. Pendidikan tinggi biasanya diambil untuk mendapatkan gelar sarjana dan atau pasca sarjana, serta pendidikan kejuruan dan pelatihan. 4 adalah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang teman dapat mendorong orang lain untuk berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menangani perasaan mereka dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pendidikan informal terjadi melalui dan didorong oleh percakapan, juga melibatkan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dan dapat terjadi dalam keadaan apapun. Saya akan menerangkan tentang peranan dalam pembelajaran jarak jauh. Di antara pengajar dan pembelajar memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pembelajaran interaktif, komunikasi dua arah berlangsung antara pengajar dan pembelajar. Interaksi merupakan faktor penting sebagai sarana penunjang aktivitas pembelajaran. Komunikasi pembelajaran. Terlepas dari teknologi yang digunakan, sistem telekomunikasi pembelajaran harus melakukan fungsi tertentu untuk lebih efektif. Informasi presentasi. Unsur standar dalam pembelajaran apapun adalah presentasi dari beberapa macam materi kepada pelajar. Contoh umum. 1. Guru ceramah dan demonstrasi. 2. Teks dan ilustrasi, buku teks, handout, bahan ajar. 3. Rekaman suara, musik dan suara lain. 4. Full motion. Terakhir adalah interaksi siswa dengan guru. Tentunya yang menjadi pemikiran adalah bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran jarak jauh agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien, serta tujuan yang telah dicadangkan dapat tercapai. Itu juga perlu diperhatikan kesiapan peserta didik dan orang tua terkait sarana dan prasarana pembelajaran daring, misalnya smartphone dan kuotanya. Yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. 1. Kumpulan informasi mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan faktor kemudian akses terhadap teknologi, pola kerja orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.